Denny, kutatap Bapak lurus-lurus. Kau mau memaafkan Bapak? Kutatap kembali mata yang memandangku dengan suram itu. Bapak, seharusnya tidak usah kau tanyakan itu. Apa yang harus kumaafkan, Pak? Aku tidak pernah merasa Bapak sakiti. Sahutku, setidak-tidaknya aku telah menyakiti ibumu. Sekuntum Senyum Buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. 25 tahun yang lalu, aku menikah dengan ibumu. Sebelum pernikahan itu, kami tidak saling mengenal. Sebab pernikahan kami diatur oleh orang tua. Walaupun begitu, kami dapat saling menyesuaikan diri dengan baik dan hidup dengan penuh cinta kasih. Ibumu adalah seorang wanita sabar, selalu mengalah dan tidak suka meributkan persoalan. Dia memiliki sifat introvert, selalu memendam persoalan dan perasaannya untuk diri sendiri, berlawanan dengan aku yang menyukai keterbukaan. 2 tahun setelah kami menikah, lahir Taufan. Mulai saat itu kesehatan ibumu tidak begitu baik lagi. Ia sering mengeluh sakit. Walaupun begitu, 2 tahun setelah Taufan lahir, ibumu hamil lagi, yaitu engkau. Setelah mengandung engkau itulah, baru ketahuan ibumu menderita sakit ginjal. Dengan bermacam-macam obat, segala jenis jamu dan usaha mati-matian, kami berusaha agar bayi yang dikandungnya tumbuh dengan baik dan lahir dalam keadaan sehat. Sementara itu, Taufan kami titipkan ke tempat nenek dari pihak ibumu. Sebab ibumu merasa terlalu payah mengasuhnya sendiri dalam keadaan kurang sehat dan sedang mengandung itu. Engkau lahir dengan selamat. Tetapi kelahiran yang cukup berat itu membuat ginjal ibumu semakin lemah. Dia terpaksa tinggal di rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Akibatnya, kok tidak ada yang mengasuh, sebab saudara-saudara ibumu jauh, sementara aku sendiri tidak punya saudara. Nenekmu dari pihak bapak sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Karena itulah aku mencari seorang perawat bayi untuk merawat engkau. Perawat itu bernama Aryati, seorang gadis yang memiliki banyak persamaan sifat dengan ibumu. Lembut, sabar, dan amat teliti dalam merawat engkau. Ibumu berangsur-angsur sembuh, tetapi tidak dapat pulih seperti sedia kala. Karena itu Aryati tetap tinggal di rumah
untuk menjaga engkau. Suatu ketika ginjal ibumu kambuh lagi. Kali ini agak berat. Rumah sakit kecil di kota tempat kita tinggal, yaitu Banjarnegara, menganjurkan supaya ibumu dibawa ke Bandung atau Jakarta yang mempunyai peralatan dan obat-obatan lebih lengkap. Dipindahlah ibumu ke Bandung. Kebetulan ada tantenya yang tinggal di sana. Sekarang kau bayangkan, Denny, selama hampir 2 tahun ibumu terus-menerus keluar masuk rumah sakit, yang berarti sedikit sekali kesempatan bagi kami untuk berkumpul dan menjalin cinta kasih seperti dulu. Hampir separuh dari waktu ibumu dihabiskan di rumah sakit. Selama itu aku bekerja luar biasa kerasnya, sebab perawatan ibumu dan juga engkau memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan kalau aku pulang ke rumah dengan badan seperti mau putus, yang kutemukan di rumah adalah Aryati dengan senyum manisnya dan engkau yang begitu montok dalam gendongannya. Aku lelah dan kesepian. Aryati lembut dan selalu bersikap manis. Dapat kau bayangkan apa yang terjadi kemudian? 2 tahun selalu bertemu muka setiap hari, ternyata telah menumbuhkan suatu perasaan yang dalam di antara kami. Selain Aryati yang tinggal di rumah dan diam-diam selalu mengawasi kami, adalah Bibi. Tetapi seperti yang kukatakan, sebenarnya lah tidak ada orang yang dapat mengawasi tindakan kita selain diri kita sendiri. Dapat kau bayangkan betapa goncangnya ibumu ketika mengetahui Aryati sudah hamil beberapa bulan. Seakan memperoleh suatu mukjizat, penyakitnya sembuh dan ibumu pulang kembali ke Banjarnegara. Taufan dijemputnya dari rumah neneknya. Dengan menggandeng Taufan di tangan kiri dan menggendong engkau di tangan kanan, ibumu datang padaku dan bertanya siapa yang kupilih. Dia dengan Taufan dan engkau, atau Aryati dengan bayi dalam kandungannya. Denny, kalau pada waktu itu aku boleh memilih hidup atau mati, dengan senang hati aku akan memilih mati. Penyesalan yang merajamkan dari ubun-ubun sampai ujung kaki sama sekali tidak dapat memperbaiki keadaan. Bukan saja aku yang didera penyesalan dan rasa berdosa, Aryati lebih-lebih lagi. Dia pergi setelah memaksa aku berjanji akan kembali pada ibumu. Uang yang kuberikan ditolaknya, bahkan gaji sebagai perawat bayi yang disimpannya selama 2 tahun dikembalikannya padaku. Selama ini aku tidak bekerja untuk memperoleh uang. Aku mencintai Denny seperti mencintai anakku sendiri, terutama karena dia adalah anakmu. Percayalah, aku pergi tidak dengan hati sedih maupun dendam setitik pun. Aku bahagia pergi dengan membawa anakmu dalam diriku.
Dia akan menjadi milikku yang tak ternilai, yang akan mengisi hidupku selanjutnya. Aku tidak akan menikah dengan siapapun, sebab hidupku hanya untuk anak kita semata-mata. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengusikmu dengan membawa anak ini kembali kepadamu. Aku sudah amat berdosa pada Mbak Nurani. Aku tidak akan menambah deritanya lagi dengan mengantar anak ini kepadamu. Di hadapan ibumu, hampir saja dia mencium ujung jari kaki ibumu ketika menyampaikan penyesalannya dan minta maaf. Tetapi ibumu hanya tersenyum, yang lebih menyerupai tangis, dan memejamkan matanya sampai Aryati lenyap dari hadapannya. Ketika mata itu terbuka kembali, yang ada bukanlah mata ibumu yang jernih dan bersinar, tetapi mata boneka yang beku dan digenangi sejuta duka. Ibumu kembali seperti dulu, lembut, sabar, dan amat teliti mengurus keperluanku. Tetapi matanya tak pernah lagi hidup dan bersinar betapapun aku bersikap baik dan menunjukkan rasa cintaku yang besar terhadapnya. Mata yang menjadi jendela hatinya itu telah mati, telah tertutup. 9 bulan kemudian, belum lagi badai itu reda, seorang lelaki tua datang padaku dengan membawa bayi perempuan berumur 3 bulan. Laki-laki tua itu adalah ayah Aryati. Aryati meninggal karena melahirkan anaknya. Anakku. Air mataku menetes ketika berdoa pada Tuhan agar mengampuni dosa-dosa Aryati dan menerima arwahnya dengan baik. Ayah Aryati mengaku bahwa Aryati sudah wanti-wanti padanya untuk tidak membawa anak itu padaku. Tetapi kehidupannya yang sangat miskin di desa, dan dia seorang laki-laki tua yang tinggal sendirian, memaksanya membawa bayi itu padaku. Bapak tidak mampu merawatnya, nak. Bapak tidak sampai hati melihat anak ini sengsara di tangan Bapak. Lagi pula, Bapak sudah tua. Entah besok, entah lusa, Tuhan berkenan memanggil, kata ayah Aryati ketika menyerahkan bayi itu padaku. Aryati yang masih sempat melihat bayinya sebelum meninggal. Anak itu diberi nama Utami, yang artinya utama atau teladan. Maksudnya supaya anak itu kelak menjadi anak perempuan yang baik, selalu berjalan dalam kebenaran dan penuh pengabdian. Aku tidak punya keberanian, juga tidak punya muka lagi untuk minta ibumu merawat Utami. Semula, aku berniat akan mengirim Utami ke panti asuhan. Tetapi dengan segera niat itu kuurungkan. Aku ingin Utami tinggal di rumah yang sejuk, dengan orang tua yang melimpahinya dengan cinta kasih. Sebelum menemukan pasangan suami istri yang cocok untuk Utami kurawat sendiri. Aku mengambil cuti selama seminggu dan tiap pagi aku memandikan Utami,
membuat susu untuknya, mengganti popoknya kalau dia ngompol, dan menggendongnya bila Utami menangis. Semua kulakukan dengan canggung. Maklum, sebelum itu aku tidak pernah mengurus bayi. Tidak jarang bedak Utami masuk ke matanya, atau Utami menangis menjerit-jerit bila aku terlalu keras mengikatkan popoknya, atau bila Utami muntah-muntah karena aku terlalu banyak memberinya minum. Selama itu, aku tidak pernah mengikut sertakan ibumu. Bahkan memakai pakaianmu waktu bayi yang masih tersimpan di lemari pun, aku tidak berani. Padahal baju Utami sedikit hingga sering kehabisan. Tentu saja aku tidak dapat membawa Utami masuk ke kamar tidurku, yang juga kamar tidur ibumu. Karena itu, ku bersihkan gudang di belakang dan ku bentangkan kasur usang yang sudah tidak terpakai untuk alas tidur Utami. Bibilah yang amat banyak membantu aku, yang ikut bangun bila malam-malam Utami menangis. Aku tidur di gudang itu juga dan meminta Utami dari tanganku. Biasanya Utami lekas diam kalau Bibi yang menggendongnya. Selama itu ibumu diam saja. Bahkan melongokkan kepalanya ke gudang pun tidak pernah. Aku mengerti perasaannya dan sama sekali tidak menyalahkan sikapnya. Tetapi setiap saat mendengar tangis Utami, melihat wajahnya yang mungil kemerahan bila kebetulan Bibi menggendongnya keluar, menyaksikan betapa suci dan jernihnya mata Utami, agaknya membuat naluri keibuannya meronta, mengalahkan kebekuan dan luka hatinya. Suatu malam, waktu itu Bibi pulang karena ibunya sakit. Ibumu datang ke gudang dan meminta Utami dari tanganku. Yang waktu itu aku sudah kehabisan akal untuk menghentikan tangis Utami. Diselimutinya Utami dan didekapkan di dadanya. Kita bawa ke dalam saja. Barangkali dia kedinginan di sini, kata ibumu sambil membelai kepala Utami dan mengayun-ayunnya. Ajaib, dalam sekejap mata, tangis Utami berhenti dan ia tertidur dengan pulas pula. Barangkali dia telah menemukan apa yang selama ini dicarinya dengan gelisah, yaitu lembutnya belayan tangan seorang ibu dan hangatnya napas kasih sayang seorang ibu yang meniup wajahnya. Ketika Utami telah tertidur benar-benar, ibumu meletakkannya di tempat tidur kami dan menyelimutinya rapat-rapat. Sudah kau temukan orang tua untuk anak ini? Tanyanya padaku. Melihat aku menggeleng, ibumu melanjutkan. Tidak usah kau teruskan usahamu. Kita akan merawatnya, bukan? Saat itulah Denny, aku bersumpah di depan ibumu dan menjatuhkan wajahku yang penuh air mata di pangkuannya. Tangan ibumu yang lembut membelai-belaiku dan diangkatnya aku berdiri. Ketika ku pandang wajahnya, ternyata wajah ibumu pun
penuh air mata. Kami memutuskan untuk pindah kota. Engkau dan Taufan memang masih terlalu kecil untuk dapat mengerti peristiwa itu. Dan Bibi akan menutup mulutnya rapat-rapat. Tetapi tetangga yang terlalu suka bicara dan anak-anak usil masih cukup banyak untuk membukakan rahasia ini pada kalian. Ibumu merawat Utami dengan sebaik-baiknya. Tidak berbeda dengan sikapnya pada Ko dan Taufan. Sampai saat meninggalnya, aku mengira dia benar-benar mencintai Utami dan telah melupakan kisah suram di masa lalu. Aku amat bersyukur dan bahagia. Tetapi semua itu buyar ketika beberapa bulan setelah ibumu meninggal, aku menemukan catatan kecil yang disimpannya dengan amat cermat di salah satu laci lemari pakaiannya yang selalu terkunci. Seperti yang sudah kukatakan, ibumu adalah seorang wanita yang berjiwa introvert, yang selalu memendam perasaannya untuk diri sendiri. Tetapi kepedihannya kali ini agaknya terlalu berat untuk ditanggungnya sendiri. Karena itu dicurahkannya pada sebuah buku. Buku kecil itu sudah kubakar karena aku tidak tahan melihatnya lagi. Tetapi isinya tidak akan terlupakan dari ingatanku. Ibumu amat mencintai aku dan telah memaafkan kesalahanku di masa lalu. Tetapi dia tidak dapat melupakannya. Setiap kali memandang wajah Utami, segores luka kembali menganga di hatinya. Ibumu sampai membenci dirinya sendiri. Kenapa tidak dapat menyobek lembaran hitam itu dari hatinya? Usahanya untuk melupakan kejadian itu bahkan membuat hatinya makin tertekan. Dan tekanan batin itu pun merembes ke tubuhnya, menggerogotinya dengan penyakit-penyakit yang akhirnya mengantarkannya kembali menghadap Tuhan. Bapak berhenti sampai di sini. Aku termangu-mangu, seolah baru saja dibangunkan dari mimpi buruk yang begitu mengerikan. Ketika ku angkat kepalaku, Bapak sedang menyimpan kembali sapu tangannya ke dalam saku celana. Matanya yang merah tidak dapat menyembunyikan bahwa baru saja mata itu digenangi air. Aku menjadi tidak betah tinggal di rumah. Rumah ini, Ko dan Utami selalu mengingatkan aku pada ibumu. Dan ingatan pada ibumu hanya akan menimbulkan rasa berdosa dan penyesalan yang amat menyiksa batinku. Karena itulah aku mencoba melarikan diri dari siksaan ini dengan banyak keluar rumah dan menyibukkan diri dalam kerja yang tak kenal lelah. Aku memang berhasil melupakan kejaran rasa berdosa dan penyesalan itu. Tetapi sebagai gantinya, aku kehilangan kalian. Aku seolah-olah hidup sendiri di dunia ini, tanpa rumah, tanpa istri, tanpa anak. Aku masih juga diam ketika Bapak berhenti bicara. Aku benar-benar terpukul ketika mengetahui musibah
yang menimpa Utami. Bapak melanjutkan bicara. Aku tidak mengira tragedi yang menimpa ibumu 20 tahun yang lalu terulang lagi pada dirinya. Aku seakan diseret kembali ke masa-masa gelap itu. Luka yang sudah hampir menutup itu menganga kembali. Lebih lebar dan lebih pedih. Beban batin yang harus kupikul bertambah-tambah beratnya, membuatku tidak kuat lagi menanggungnya sendiri. Dan terbukalah rahasia ini bagimu. Aku mengangguk-angguk. Bapak mengambil gelas air putih di samping piringnya dan meneguknya sampai tetes yang terakhir. Mendadak wajahnya tampak amat tua dan lelah. Wajah yang lelah setelah 20 tahun menyandang duka dan tekanan batin yang berat seorang diri. Denny, kutatap Bapak lurus-lurus. Kau mau memaafkan Bapak? Kutatap kembali mata yang memandangku dengan suram itu. Bapak, seharusnya tidak usah kau tanyakan itu. Apa yang harus ku maafkan, Pak? Aku tidak pernah merasa Bapak sakiti. Sahutku. Setidak-tidaknya aku telah menyakiti ibumu. Sudahlah, toh itu sudah berlalu. Ibu sudah tenang di tempatnya. Yang lalu biarlah lalu. Kita pikirkan saja yang akan datang. Lagi pula, Pak, aku toh seorang laki-laki juga. Aku memahami betul keadaan Bapak. Entah kenapa, ada rasa tidak rela dalam hatiku melihat Bapak minta maaf dengan rupa seolah-olah dia adalah orang yang paling bersalah. Bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang bapak yang memiliki wibawa di mataku. Bapak tidak berkewajiban meminta maaf padaku, apalagi merendahkan diri demikian rupa. Aku akan lebih sering pulang dan lebih banyak memperhatikan kalian. Untuk tinggal dekat kalian terus jelas tidak mungkin. Sebab usahaku ada di beberapa kota. Dan aku tidak punya pensiun untuk hari tua. Karenanya yang dapat kulakukan hanyalah sering-sering pulang. Itu pun sudah cukup. Yang aku dan Utami inginkan bukanlah kehadiran wajah Bapak, tetapi kehadiran hati Bapak di antara kami. Kami sama-sama menoleh dengan terkejut ketika jam dinding berdentang 10 kali. Baru sekali inilah terjadi makan malam yang begitu lama, 3 jam. Bapak berdiri dan mendorong kursinya ke belakang. Aku mau istirahat dulu. Selesaikanlah kalau kau masih punya pekerjaan, katanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Entah sudah berapa kali kubalikan tubuhku ke kanan, ke kiri, telentang lagi. Usahaku untuk mengajak pulang angan-angan yang mengembara tak pernah berhasil. Di kamar sebelah, kamar Bapak, sampai larut malam juga masih terdengar suara-suara berisik orang yang gelisah di tempat tidur. Lalu jendela yang dibuka, ditutup lagi, korek yang dinyalakan, kursi berderit, dan sunyi.
Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.